Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Maulidi Abdullah dari Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan mengerjakan tugas puas dari tugas yaitu manajemen perubahan dengan tema peran manajemen perubahan terhadap kemajuan organisasi. Baik, kita langsung saja ke pembahasannya. Abstrak. Mana nih? Kejauhan. Perubahan merupakan sebuah proses yang tidak dapat dihindari dalam suatu organisasi. Perubahan organisasi adalah proses perpindahan dari keadaan sekarang menuju keadaan di masa yang akan datang. Untuk meningkatkan organisasi, sebuah organisasi akan selalu mengalami sebuah perubahan untuk mengantisipasi dan menghadapi tantangan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Perubahan organisasi dapat berasal dari luar maupun dari dalam organisasi. Dalam organisasi itu sendiri, di mana perubahan tersebut berupa perubahan terencana ataupun perubahan struktural yang harus dikelola dengan baik. Manajemen dalam sebuah organisasi diperlukan untuk membantu proses perubahan agar organisasi dapat meningkatkan kemajuannya. Kemajuan organisasi sangat berpengaruh terhadap sukses tidaknya sebuah organisasi. Perubahan organisasi tidak selalu diterima dengan baik karena pada setiap perubahan pasti akan ada perlawanan. Adanya perubahan organisasi dapat menjadi ancaman kegagalan bagi sebuah organisasi tersebut. Maka dari itu perlu adanya sebuah manajemen yang baik agar sebuah organisasi memiliki kemajuan. Kata kunci perubahan organisasi: kemajuan. Pendahuluan. Baik, sambil kita rapin ya guys ya. Ini kok atas sih. Baik, pendahuluan. Winardi dalam KH 2008-22 mengemukakan bahwa perubahan organisasi merupakan aktivitas beralihnya kondisi lama menjadi keadaan baru di organisasi tersebut yang akan ditetapkan di masa akan datang dalam rangka meningkatkan keefektifan organisasi. Senada dengan hal tersebut, Andi Maria berpendapat bahwa perubahan organisasi adalah suatu tindakan untuk menyusun kembali unsur-unsur organisasi guna mengembangkan efisiensi dan keefektifan. Organisasi dituntut untuk siap akan adanya perubahan lingkungan sekitar dan pengembangan individual masing-masing anggota. Perubahan organisasi memiliki yakni ciri-ciri seluruh anggota melakukan berbagai upaya adaptasi di masa yang akan datang. Dalam pengertian lain, perubahan organisasi merupakan rangkaian proses menentukan sikap organisasi terhadap kondisi lingkungan yang nantinya dihadapi faktor pendorong terjadinya perubahan. Organisasi ialah menurut Sobirin dalam Utami DKK 2017-206 faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yakni perkembangan teknologi dan semakin mengintegrasikan ekonomi internasional. Kedua ialah perubahan internal. Terdapat dua hal ini seperti perubahan struktural meliputi strategi setiap organisasi dalam menghadapi perubahan dan struktur organisasi. Kemudian perubahan kultural meliputi berubahnya perilaku pribadi masing-masing anggota di dalam organisasi. Kebijakan sumber daya manusia di organisasi. Permasalahan dalam melakukan perubahan organisasi menurut Agustiawan 2011-114. Kebiasaan lama setiap anggota masih melekat sehingga sangat sulit untuk menerima perubahan. Menurut Robin and Timothy dalam Agustiawan 2011-4, kesulitan dalam menerapkan perubahan yakni sebagai berikut. Faktor internal seperti dugaan buruk akan dampak pada dirinya ketika menerapkan perubahan. Rasa aman yang terancam. Faktor ekonomi, ketakutan akan adanya perubahan dikarenakan menerima informasi yang belum tentu kebenarannya. Kedua, yaitu faktor organisasi, adanya permasalahan dalam struktur
organisasi mengancam beberapa keahlian yang dimiliki anggota, mengancam kedudukan yang telah mapan, serta ancaman terhadap alokasi sumber daya anggota organisasi yang telah menetap. Ketika sesuatu organisasi melakukan perubahan, terdapat 3 hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin menurut Prabawanti 2008 80 strategi komunikasi untuk mempermudah pemahaman anggota seperti apa perubahan yang diinginkan. Setelah menentukan strategi, langkah selanjutnya ialah menjadikan strategi tersebut sebagai tujuan organisasi. Langkah ketiga ialah membentuk kembali budaya organisasi, melakukan evaluasi penerimaan akan adanya perubahan. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif di mana bersifat deskriptif dan menggunakan analisis. Artikel ini menggunakan metode penulisan berupa studi literatur. Metode studi literatur adalah metode pengumpulan data dengan membaca beberapa jurnal serta buku-buku penunjang yang mendukung dalam pembuatan artikel ini. Sumber-sumber dari penelitian ini diambil sesuai dengan yang terkait dengan pengaruh perubahan organisasi terhadap kemajuan organisasi. Metode literatur ini sangat memudahkan penulis dalam menyusun artikel. Sugiono 2018. Langkah dalam pengerjaan artikel ini, penulis mencari referensi sebanyak-banyaknya yang kemudian dipahami dan ditulis ulang dengan bahasa sendiri sehingga dapat menghindari plagiarisme. Hasil dan pembahasan. Habis itu kita langsung masuk dari hasil dan pembahasan. Definisi manajemen perubahan organisasi. Menurut Simbolon dan Anissa, esensi adanya perubahan yaitu meningkatkan kondisi atau suasana yang lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu, organisasi hanya dapat bertahan jika melakukan perubahan. Setiap perubahan dalam organisasi yang terjadi harus dicermati karena keefektifan suatu organisasi tergantung pada bagaimana organisasi tersebut dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Pada umumnya, semua perubahan organisasi yang dilakukan mengarah untuk peningkatan efektivitas organisasi dengan tujuan mengadakan perbaikan kemampuan organisasi dalam hal menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan sekitar, serta perubahan perilaku anggota pada organisasi tersebut. Menurut Cotrun dan Hopper 2001 408, organization change when the transform their structure and operation of or management control system change when a new information system choose as implemented or cost accounting system change when cost allocation budget are redefined from direct labor hour to activities as the object of change passes from stage A to stage B. It is modified in gains and losses in identifiable factors. Methodological, this definition can be carried when naive positive for in implies that research or management can identify these two separate status and the income and outcome of the process of change. Perubahan organisasi merupakan suatu langkah berubahnya suatu organisasi dari keadaan sebelumnya menjadi keadaan di masa yang menjadi keadaan yang akan datang. Sesuai dengan harapan seluruh anggota dalam rangka kemajuan organisasi sependapat dengan pernyataan tersebut. Pendapat Ani Mari dalam Kahar, perubahan organisasi merupakan suatu aktivitas menyusun unsur-unsur baru pada organisasi dalam rangka meningkatkan keberhasilan organisasi.
Semakin cepat arus perkembangan dunia, sudah pasti organisasi dituntut untuk melakukan perubahan ke arah lebih maju dan lebih baik agar tidak terancam kegagalan. Meskipun perubahan organisasi sangat penting, akan tetapi tidak semua perubahan organisasi menuju ke arah kemajuan. Nah, hal ini tersebut menjadikan pemimpin organisasi diupayakan melakukan pengawasan secara kuat dalam pelaksanaan perubahan agar tidak terjadi kemunduran organisasi. Kita lanjut langsung ke sini aja. Pengaruh perubahan organisasi terhadap kemajuan organisasi. Perubahan dalam organisasi bisa saja berubah usaha pembangunannya yang dilakukan di masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lumintang 2015, perbanding 6 menyimpulkan bahwa masyarakat menyatakan dalam melakukan pembangunan di desa menghasilkan perubahan yang baik karena disebabkan oleh mayoritas masyarakat mengalami perbaikan atau perubahan tingkat hidup dan penghidupannya, dan sebagian kecil masyarakat yang menyatakan bahwa tidak terjadi perubahan karena mereka tidak mau berusaha dan tidak ada keinginan untuk berusaha serta apatis terhadap pembangunan. Perubahan organisasi kemasyarakatan dikatakan berubah menjadi lebih baik tergantung perspektif pribadi masing-masing merasa dipengaruhi, karena tidak semua lapisan masyarakat memiliki pendapat yang sama dan tidak merasa perubahan yang sama. Menurut Lumintang 2015 perbanding 9, perilaku organisasi yang di dalamnya terdapat perilaku orang banyak bisa saja dipengaruhi oleh sikap yang berhubungan dengan suatu. Jika seseorang memiliki sikap positif, maka cenderung untuk melakukan tindakan yang positif yang peluang untuk berbuat lebih besar dibanding dengan yang bersikap negatif. Partisipasi masyarakat dengan kemampuan masyarakat memiliki keterkaitan yang sangat erat. Adanya partisipasi masyarakat adalah sikap yang menandai kemampuan awal untuk berkembang secara mandiri. Rasa ingin mendorong sikap seorang untuk tumbuh kembang semakin baik secara sadar dan bebas, memiliki dan suatu terhadap suatu hal, menerapkan suatu nilai atau menerima tugas, memiliki kesempatan untuk meningkatkan atau mengembangkan hal-hal yang lebih besar, memiliki keyakinan bahwa kemampuan setiap pribadi itu adalah merupakan sikap yang berinovasi dalam pembangunan. Dalam hal ini, sikap yang berinovasi merupakan kemajuan dalam organisasi. Hal tersebut bisa dikatakan menjadi organisasi yang berkemajuan. Selanjutnya, yaitu perubahan organisasi yang berkecimpung di dalam etika agama. Dalam hal ini, Yosef dalam Dwi dan Bawono 2008 perbanding 66 menyatakan bahwa selama etika agama dalam perubahan organisasi tidak berpotensi untuk mengubah nilai dasar dengan tujuan organisasi dan bermanfaat dengan organisasi, maka hal tersebut tidak dipermasalahkan. Jadi dalam hal ini, sebuah etika seperti etika beragama yang diterapkan dalam sebuah organisasi umum tidak berpengaruh sama sekali dengan organisasi. Malah justru ketika etika itu diterapkan dengan baik akan membawa kemajuan dalam organisasi melalui perubahan organisasi dengan menerapkan etika dalam beragama. Kesimpulan dan saran. Perubahan organisasi merupakan suatu pembaruan keadaan, kebijakan, strategi maupun kondisi yang berlaku sebelumnya, kemudian diganti untuk diterapkan pada waktu sekarang. Perubahan organisasi sering dicirikan sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi kinerja setiap anggota untuk melangkah ke arah yang lebih maju, sehingga cepat tercapainya tujuan organisasi tersebut. Karena ada faktor terjadinya perubahan adalah dikarenakan adanya perubahan di lingkup masyarakat, bisa berupa nilai sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga-lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuatan dan wewenang, interaksi sosial. Selain itu juga karena seiring perkembangan waktu, arus informasi semakin canggih juga menjadi faktor suatu organisasi harus siap
akan datangnya perubahan. Adanya keterkaitan perubahan dengan kemajuan organisasi dibuktikan dengan menguatkan komitmen bersama untuk mencapai tujuan. Adanya sikap beretika dalam menjalani organisasi, sumber daya manusia makin berkompeten, kemampuan manajer dalam memimpin juga semakin baik. Pengaruh perubahan organisasi yang mengakibatkan dampak positif dan negatif terhadap kemajuan organisasi tersebut harus dapat dipilih agar organisasi tersebut bisa berjalan dengan lancar. Khususnya dampak negatif yang ditimbulkan harus dapat dihindari dan diwaspadai karena akan menyebabkan permasalahan yang tidak diinginkan oleh organisasi tersebut jika dibiarkan begitu saja, sehingga harus adanya penanganan terhadap hal tersebut. Oke, baik. Mungkin itu saja. Mungkin itu saja tema yang saya bawakan tentang peran manajemen perubahan terhadap kemajuan organisasi. Mungkin cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.